Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ini saya akan mencoba memulai dengan mengenali dulu aplikasi teknik pengolahan data SPSS. Aplikasi yang digunakan, kita menggunakan aplikasi SPSS IBM Statistik 23. Jadi itu sudah diinstal di masing-masing PC ataupun komputer kita, wajib ketika kita ingin menggunakan. Itu bisa kita cari SPSS. Nah, ini namanya. Saya pakai versi yang 23. Ini kalau sudah diinstal maka akan muncul di desktop seperti ini. Maka langsung saja kita klik 2 kali atau kita buka aplikasi tersebut. Nah, pertama yang muncul biasanya adalah history data-data file yang sudah pernah dibuat di aplikasi tersebut. Kalau baru pertama berarti tidak ada historinya. Maka ini sudah saya gunakan berkali-kali aplikasinya, maka ada history yang sudah pernah saya buat, kayak gitu ya. Oke, saya cancel aja. Nah, pertama tab yang akan terbuka ada dua. Yang pertama yaitu adalah tab datasheet. Ini disebut sebagai datasheet yang berbentuk seperti kotak-kotak streaming, ini datasheet. Ini var itu adalah variabel yang akan kita masukkan, ada jenis variabelnya ada berapa, maka nanti akan kita input. Nah, ini kita review dulu, kita unboxing dulu aplikasi kita. Kita coba ini namanya apa ya, kita kenali satu persatu. Seperti yang sudah saya sampaikan, ketika kita membuka aplikasi SPSS itu akan muncul dua tab. Tab yang pertama tadi yang berkotak-kotak ini disebut sebagai tab data editor, yang mana tab ini difungsikan untuk mengisikan data yang akan kita olah menggunakan aplikasi SPSS ini. Tentunya data apa? Data hasil penelitian ya, hasil penelitian. Jadi teman-teman nanti ketika menyusun skripsi, disertasi, tesis, apapun itu, ketika kita sudah menyebar angket atau sudah mengambil data dari lapangan, maka data harus kita pindah dulu dari hasil rekap data ke sini, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini tab yang pertama untuk memasukkan data disebut data editor. Di tab yang pertama ini, data editor itu ada dua bilah sheet lagi di dalamnya. Bilah sheet, nah ini dia. Yang pojok kiri bawah itu ada data view sama variable view. Begitu ya. Data view sama variable view. Nah, ini di buku juga sudah ada. Data variable view itu untuk memasukkan variabelnya berapa. Ya, suatu contoh skripsimu menggunakan penelitian pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Katakanlah yang umum biasanya kalau membuat skripsi kayak gitu judulnya. Ini yang biasa ya. X1 berarti kita tulis dulu variabel X1. Nah, ini. Terus variabelnya tadi X2. Nah, ini. Terus mempengaruhi variabel apa? Y katakanlah. Berarti kita tuliskan variabel Y. Nah, begitu. Maka ini sudah kita input 3 variabel yang mempengaruhi X1 dan X2, terus variabel yang dipengaruhi adalah Y. Seperti itu ya. Ini simbol X dan Y itu hanya simbol aja, X dan Y itu simbol aja. Biasanya kalau dalam realnya deskripsi itu tidak disimbolkan, tapi pengaruh apa dan apa terhadap apa. Katakanlah pengaruh gaya belajar, maka di sini kita ubah gaya belajar misalnya. Nah, terus X2-nya adalah apa? Motivasi belajar. Ya. Terus Y-nya apa? Terhadap prestasi belajar misalnya. Prestasi belajar gitu ya. Nah, berarti ini variabel X1, X2, yang nomor 3 adalah variabel Y. Ya, tadi ya. Pengaruh gaya belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Maka kalau judul skripsimu seperti ini, maka harus dimasukkan dulu ini variabelnya. Itu ya. Nah, maka nanti untuk kolom-kolom berikutnya ini nama. Nama itu nama variabelnya. Variabel X-nya apa, Y-nya apa. Terus tipe angka data yang kamu peroleh itu yang kamu masukkan datanya berupa apa. Misalnya prestasi. Prestasi itu kalau di kelas itu dibuktikan dengan apa? Nih,
nilai, berarti tipe datanya ada berupa numerik gitu ya. Nah, ini ada beberapa pilihan kawan-kawan. Bisa dipilih tidak hanya numerik saja, tapi bisa dipilih berupa numerik, koma, DOT, tanggal, ya toh, dolar, mata uang, seperti itu, dan seterusnya. Lalu klik OK. Nah, ini untuk tipe width. Width ini adalah semacam apa ya? Jumlah nanti karakter yang akan kamu masukkan. Kalau datanya itu tidak berupa angka. Nah, terus desimal. Nah, ini nanti kalau prestasi belajar, desimalnya berapa digit? Begitu, ya. Kalau nilai prestasi belajar itu biasanya berapa digit? 0 sampai berapa? 0 sampai nilai maksimal berapa? 100. Berarti 3 digit ya. Nah, gitu. Berarti dimasukkan 3 digit. Kalau prestasi belajar di range penilaiannya dalam 0 sampai 100. Kalau 0 sampai 10 saja, Pak, berarti lah yang nilai 10 digitnya berapa? 2, berarti 2 desimal gitu. Nah, terus label. Label ini adalah deskripsi dari nama ini. Prestasi belajarnya siapa? Prestasi belajar siswa. Lah sing tok teliti, sing tok jadike judul skripsi itu siswa SMA mana, SD mana, SMP mana. Harus ada identitasnya di label ini. Siswa mana? SMK Batik misalnya, Batik 1. Nah, gitu. Ini cuma label deskripsi dari panjangannya dari name ini loh. Gitu ya. Oke, values. Values ini ketika data kamu itu berupa yang harus ada value-nya 1 ataupun 2 gitu. Contoh, misalnya di sini gaya belajar, motivasi belajar, terus di sini jenis kelamin. Ya kan? Yang X3-nya jenis kelamin. Berarti values-nya ini dibuat ada jenis kelaminnya, non-nya berapa? Jenis kelamin itu terbatas atau cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Maka nanti values-nya di sini, ya, misalnya ini saya buatkan variabel JK. JK itu jenis kelamin, ya toh. Numerik, ini dibuat 1 aja. Ini apa? Gender ya, gender kayak gitu. Nah, ini jenis kelaminnya kita isi value. Kalau laki-laki 1 atau 2? 1. Berarti ini laki, add. Terus sing perempuan 0 misalnya, ya kan? Perempuan. Jadi dikasih value itu loh. Nah, oke, maka di sini akan hanya ada 2 dibatasi. Jadi kalau memasukkan angka 3 berarti nanti nggak bisa. Nah, ini sudah ada berapa variabel? 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini tadi terkecualian nggak pakai jenis kelamin ya. Nah, ini lalu kita pindah ke data view sebelah kiri bawah. Tadi kan untuk memasukkan variabel view ya, masukkan variabelnya. Sheet bawah itu loh. Nah, itu kita pindah ke data view. Nah, ini sudah ada variabelnya sudah yang kita masukkan tadi udah berjejer jadi di kolom-kolom. Gitu. Ya, gaya belajar. Motivasi belajar, prestasi belajar. Nah, misalkan yang kamu teliti itu ada 5 orang, ya, berarti yang harus kamu masukkan adalah sebanyak 5. Contoh, jenis kelaminnya. Misalkan laki-laki tadi simbolnya 1 atau 0? Saya masukkan angka 1, ceklik. Nah, dah berubah kan jadi laki-laki? Oke. Siswa yang kedua, jenis kelaminnya misalkan tidak laki-laki dan perempuan, misalnya saya masukkan angka yang salah, 5. Masuk enggak? Nah, enggak berubah jadi laki-laki atau perempuan karena tadi value-nya saya masukkan cuma angka 1 dan 0. Oke, orang gatek berarti. Oh, 0 sama saya masukkan. Nah, jadi perempuan. Tadi Pak Supri hanya neliti 5 orang katakanlah. Saya masukkan. Sini 1 lagi, enter. 1 lagi, enter. Nah, gitu. Prestasi belajarnya tadi berapa digit? Kita lihat lagi. Saya buat berapa desimal? 2 ya. Oke, katakanlah siswa nomor 1 yang saya ambil prestasinya nilainya 10. Tinggal masukkan saja 10. Itu. Sini 9 katakanlah. Nah, ini 8 katakanlah. Nah, gitu. Ini nek kue sing tok teliti adalah hanya 4
orang. Kadang-kadang kowe usul skripsi nyebar angket itu kan sing mengisi angketmu banyak, ratusan, puluhan, ribuan gitu. Paham ya? Jadi cara memasukkan data setelah kita mengambil data dari lapangan itu pakai aplikasi SPSS seperti ini caranya. Gitu. Lah, nek gaya belajar, motivasi belajar misalkan gaya belajar misalnya ada 3, sedang, sini, tinggi. Ya. Kok belum masuk Pak? Karena di variabelnya sini kayak apa namanya? Belum saya buat value gitu. Tadi kan udah tak contohin toh, yang pakai value hanya jenis kelamin. Gitu ya. Ini untuk pengenalan pertama kita unboxing aplikasi SPSS untuk input data editor. Nah, untuk simpan setelah kita memasukkan data, misalnya kita sudah masukkan data sebanyak mungkin, ya kan? Maka kita harus simpan dengan cara klik file, pilih save. Ya. Simpan di mana? Dengan nama apa? Misalkan data hasil angket SMA HT1. Oke, lalu simpan save. Gitu kawan-kawan. Ya. Oke, untuk pengenalan data aplikasi SPSS seperti itu. Ya, oke, nah setelah kita simpan nanti akan tersimpan di folder komputer kita masing-masing. Lah, terus yang satu ini gunanya untuk apa, Pak? Tadi Pak Supri bilang katanya tiap kita membuka aplikasi SPSS itu muncul 2 layar. Sama ya? Layar ini untuk input data, yang data view, data editor, yang ini untuk kok masih kosong, Pak, kertas kosong. Ini namanya aja adalah output. Nah, ini. Output itu berarti ya luaran atau hasil. Berarti nanti data kita yang sudah kita input, kita akan olah ini dari data yang kita tadi, mau diolah jadi apa? Mau dicari rata-ratanya, mau dicari dari hasil belajar ini, mau dicari min, median, modusnya. Maka nanti kalau sudah kita beri perintah di data ini, ya maka akan muncul hasil di lembar kerja output ini. Ya, namanya statistik viewer gitu. Nah, boleh dicoba Pak? Boleh. Misalnya ya, kita coba ini dari 3 orang ini akan kita cari analyze. Nah, kita cari distance-nya atau kita cari regresinya juga bisa. Kita cari apa namanya? Yang regresi juga bisa. Tergantung ya, skala juga bisa. Reliability, contoh nih, reliability kita cari gaya belajar, kita pindah ke sini, motivasi belajar, sini, sini katakanlah. Lalu klik OK. Nah, maka nanti hasil reliability akan muncul di sini. Ini kan hanya contoh saja ya, karena belum saya beri perintah yang lengkap. Gitu. Ini bisa kita simpan sama kayak tadi, klik file, kita save, kemudian disimpan di mana. Seperti itu. Kalau mau di close juga bisa. No. Nah, oke ini ya. Kita unboxing dulu aplikasi kita. Oke, sampai di sini. Kita lanjutkan di video berikutnya terkait percobaan kita untuk menginput data dan mencoba untuk memberikan perintah di aplikasi ini tergantung permintaan kita mau mengolah datanya menjadi apa seperti itu. Oke, see you next again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stopnya gimana?